Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Deni Saputra. Saya mahasiswa S1 PJJ Teknik Informatika Universitas Telkom. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan jawaban dari tugas sub CO2 Kalkulus Peser Ganjil 2024-2025. Ini dari soal, kita diberikan 3 soal ya. Dari soal pertama diberikan fungsi, ada 3 fungsi. Yang pertama diminta untuk menggambarkan grafik dari F. Yang kedua diminta untuk menentukan nilai limit. Yang ketiga diminta untuk menentukan apakah limit X menuju 2fx ada, dan kita harus berikan nilai juga alasannya. Yang poin D, yang keempat, kita menentukan nilai dari limit X menuju min 1 dari kiri dan limit X menuju min 1 dari kanan untuk fungsi fx. Dan yang terakhir, komponen E pada soal nomor 1, kita disuruh menjelaskan apakah limit X menuju min 1 itu ada, jika ada berapa nilainya, jika limit tersebut tidak ada, jelaskan kenapa. Nanti untuk soal 2 dan 3 akan kita bacakan sembari menuliskan jawaban. Jadi, ini untuk yang pertama, saya sudah tuliskan jawabannya. Untuk soal yang nomor pertama kita diberikan 3 fungsi ya. Fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, dan fungsi yang ketiga. Dari 3 fungsi itu kita bisa menggambar grafik dari F. Maka kita akan mulai dengan menggambarkan grafik untuk fungsi yang pertama dulu, untuk fungsi 3 dikurang X. Ketika X kurang dari 2, untuk menggambarkan grafik, kita bisa melakukan 3 langkah. Yang pertama kita tentukan titik potong, yang kedua kita tentukan titik-titik dekat, yang ketiga kita tentukan kemiringan. Oke, jadi dari sini kita tentukan titik potong sumbu Y, itu ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3 dikurang X sama dengan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Maka kita dapat titik X, Y, 3. Setelah itu kita mencari titik dekat X sama dengan 2. Ini dikatakan titik dekat karena titiknya tidak akan menyentuh nilai X sama dengan 2. Dari fungsi yang pertama diketahui syaratnya adalah X kurang dari 2. Tapi kita tetap bisa mencari titik dekat dengan memasukkan nilai X ketika nilai X adalah 2. X sama dengan 2, maka Y sama dengan 3 min X sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Artinya grafik tidak menyentuh titik 2,1. Setelah itu kita cari lagi kemiringan. Kita bisa dapatkan M sama dengan min 1. Ini didapat dari rumus umum. Y sama dengan MX tambah B. Nah, kalau dari fungsi yang kita dapatkan tadi, yang pertama ini, sebenarnya kita bisa buat itu seperti ini ya. Y sama dengan 3 min X. Atau sama dengan min 1X tambah 3. Nah, ini dia sudah dalam bentuk MX tambah B. Maka M-nya nanti kita dapatkan min 1 di situ. Nah, kita gambarkan grafiknya seperti grafik di bawah. Di ini ya. Jadi ketika titiknya ada di 2X dan 1Y, maka lingkarannya bukan lingkaran penuh di sini, ini lingkaran kosong karena dia tidak menyentuh titik tersebut. Nah, ketika X-nya 0, maka dia nilai Y-nya akan bernilai 3 di sini. Kita tarik garisnya, dan garis ini akan terus tersambung ke atas. Ini karena kita mendapatkan kemiringan M sama dengan min 1. Artinya, setiap kali nilai X itu bertambah 1, maka nilai Y akan berkurang 1. Jadi kalau kita tarik garis lagi nih, kalau misalnya kita mau tarik garis lagi, nanti dia akan kena seperti ini. Dia akan menyentuh X3 ketika Y-nya 0. Begitu juga dengan 1. Ketika si X-nya 1, maka nanti dia akan berpotongan dengan titik 2 dari ini di sini. Ketika X-nya 0, nanti dia akan 3. Ketika X-nya 1, nanti dia akan 4. Makanya dia naik terus ke atas. Seperti itu. Lalu kita hapus dulu. Lalu kita menentukan grafik dari fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu ini. X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 2. X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 2. Dari fungsi tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini adalah titik diskrit. Artinya titik X dan Y-nya 2,2. Dia berbentuk lingkaran penuh antara 2 dan 2. Tidak digambarkan garis karena dia tidak ada fungsi lanjutannya, tidak tersambung dengan fungsi lain. Makanya cukup digambar seperti ini saja. Nah, ini adalah grafik ketiga untuk fungsi X per 2 untuk X ketika X lebih dari 2. Nah, di sini saya cuma gunakan 2 langkah ya. Kita temukan titik-titik dekatnya, lalu kita tentukan kemiringannya. Kenapa kita tidak menentukan titik potong sumbu Y-nya? Kita nggak ngelakuin itu karena di sini domain X itu tidak termasuk 0. Jadi domain X di sini itu hanya untuk X lebih besar daripada 2. Nah, karena itu kita tidak perlu menentukan titik potong sumbu Y ketika X sama dengan 0. Karena fungsi ini tidak berlaku ketika X sama dengan 0. Oke, kita tentukan titik dekat X sama dengan 2 seperti tadi. Kita masukkan X sama dengan 2, maka Y sama dengan X bagi 2, sama dengan 2 dibagi 2, sama dengan 1. Sama seperti tadi, artinya grafik tidak menyentuh titik 2,1 atau titiknya titik kosong. Setelah itu kita tentukan kemiringan seperti tadi ya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kemiringannya adalah setengah, karena bentuk fungsinya di sini sudah dituliskan. Fx sama dengan X per 2 sama dengan 1 per 2X tambah 0. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX tambah B. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa M sama dengan setengah. Ini grafiknya. Ini karena saya tulis, karena saya gambar pakai tangan, jadi dia tidak terlalu akurat ya. Seharusnya 4 itu di sini.
karena kita temukan kemiringannya itu kemiringannya itu setengah. Artinya ketika X naik setengah, iya seharusnya ketika X naik 1 maka dia naik setengah. Artinya ketika di 3 ini dia nanti akan berpapasan dengan 1,5, sedangkan ketika dia ada di 4 dia akan berpapasan dengan 2. Sini ada titik 2 dan 1 digambarkan dalam lingkaran kosong. Jadi nanti seperti ini. Nah, sebenarnya ini kita bisa gabungkan di dalam satu grafik yang sama. Kita coba menggunakan grafik yang pertama dibuat ya. Ini kan 2 sama 1-nya kosong juga nih. 2 sama 1-nya kosong. Tinggal kita tarik garis ke dan seperti itu. Dan di sini kita buatkan ini. Kita buatkan begini. Nah, ini bisa digabungkan grafiknya jadi seperti ini. Oke, yang A sudah selesai menggambar grafik. Lanjut, kita masuk ke poin yang B. Poin yang B kita diminta menentukan nilai dari 3 jenis fungsi ya. Jadi yang pertama, tentukan nilai dari limit X menuju 2 dari kanan untuk fx sama dengan X per 2. Jadi nanti kita bisa tuliskan limit X menuju 2 dari kanan untuk X per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nanti tinggal dimasukin aja, nilai X-nya dimasukin sesuai dengan nilai limit. Masukin 2, maka dia terdefinisi nilainya 1. Setelah itu, kita lanjut nilai dari limit X menuju 2 dari kiri untuk fx. Fx-nya itu 3 min X, maka tinggal dimasukin X sama dengan 2. Dimasukin nanti jadi 3 per 2, dan ini 1 juga. Nah, yang terakhir itu kita ambil nilai dari F2. Ini dari soal sudah diketahui ketika X-nya 2, maka Y-nya 2. Ini langsung ditulis saja. Nah, itu yang B sudah selesai, kita lanjut ke poin yang C. Poin yang C, kita diminta untuk menentukan apakah limit X menuju 2 fx itu ada. Nah, di sini saya jawab limit X menuju 2 untuk fx itu ada. Kenapa adanya? Ini sifat ya. Jadi limit itu dikatakan ada atau terdefinisi itu ketika limit kiri dan limit kanannya sama. Di sini kita sudah membuktikan bahwa limit X menuju 2 kiri dan limit X menuju 2 kanan itu sama-sama 1 nilainya. Ini dari atas juga kita bisa lihat. Nih, nilainya 1, yang ini nilainya 1 juga. Makanya kita bisa bilang bahwa limitnya ada dan nilainya 1. Selanjutnya, kita disuruh menentukan nilai dari limit fx, x menuju min 1 dari kiri, dan limit fx, x menuju min 1 dari kanan. Ini tanda negatif ini artinya dari kiri, tanda positif ini artinya dari kanan. Nah, di sini saya buat bahwa limit fx untuk x menuju min 1 dari kiri dan untuk x menuju min 1 dari kanan itu akan bernilai sama. Karena kita bisa lihat fungsi yang kita gunakan itu adalah fungsi 3 min x untuk x kurang dari 2. Artinya, min 1 dari kiri dan min 1 dari kanan itu nilainya sama-sama kurang dari 2, maka fungsi yang digunakan sama. Ketika fungsi yang digunakan sama, dan kita memasukkan nilai x-nya min 1, sama-sama min 1, maka hasilnya juga sama. Maka di sini kita bisa temukan bahwa 3 dikurang x sama dengan 3 dikurang min 1 sama dengan 4. Nah, nilai 4 ini berlaku untuk limit fx, x menuju min 1 dari kiri, dan limit fx, x menuju min 1 dari kanan. Nah, yang di E, kita disuruh menentukan apakah limit fx untuk x menuju min 1 itu ada, dan berapakah nilainya. Nah, sama seperti soal yang C tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa limit fx, x menuju min 1 itu ada, dan nilainya adalah 4. Nah, kalau di jawaban saya tuliskan seperti yang dijelaskan pada poin B. Limit x menuju min 1 terdefinisi dengan nilai 4 karena limit fx untuk x menuju min 1 dari kiri dan limit fx untuk x menuju min 1 dari kanan itu sama-sama bernilai 4. Makanya dikatakan limitnya ada dan nilainya 4. Oke, soal nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu kita diminta untuk menentukan nilai limit dari fungsi 3 per x kuadrat min 4 jika limit x-nya menuju 2 dari kanan, yang B limit x-nya menuju min 2 dari kanan, dan yang C limit x-nya menuju min 2 dari kiri. Oke, kita coba lihat jawabannya bagaimana ya. Nah, ini sudah dituliskan ya. Untuk fx dengan fungsi fx sama dengan 3 per x kuadrat min 4. Nah, ini ada penjelasan tambahan ya. Jadi kalau bentuknya itu 3 per x kuadrat min 4, ini kita bisa sebut sebagai fungsi rasional. Nah, kalau kita mau menentukan kontinuitasnya, ini kontinu pada domainnya kecuali untuk pembuat 0. Artinya ketika x kuadrat min 4, itu dia akan 0 saat x-nya 2 dan x-nya min 2. Oke, ini nggak ada kaitannya sama soal sebenarnya, tapi informasi tambahan aja. Nah, di sini kita bahas mulai dari yang A ya. Yang A itu diminta limit fx, x menuju 2 dari kanan. Maka kita masukkan ke dalam fungsi 3 per x kuadrat min 4 sama dengan 3 per 2 pangkat 2 dikurang 4, artinya 3 per 0. Kenapa ini positif? Karena kita mengambil nilai x menuju 2 dari kanan, artinya nilainya itu akan slightly akan lebih besar daripada 2. Jadi ketika dipangkatkan akan sedikit lebih besar daripada 4. Artinya nanti hasil pengurangannya itu hasil pengurangan itu positif. Maka kita gunakan tanda positif tak hingga di sini. Nah, ini juga berlaku untuk soal nomor B, karena dia itu x menuju min 2 dari kanan, x menuju min 2 positif juga untuk limit fx. Nah, sama kita masukkan aja fungsinya ya, 3 per x
kuadrat kurang 4 sama dengan 3 per min 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 3 per 0 sama dengan positif tak hingga lagi. Sama penjelasannya. Karena kita mengambil nilai yang sedikit lebih besar daripada 2 ya, karena dia menuju min 2 dari kanan. Nah, untuk yang C ini sedikit berbeda nih. Yang C kita punya limit fx untuk x menuju min 2 dari kiri. Negatif nih. Maka kita masukkan fungsinya 3 per x kuadrat min 4 sama dengan 3 per min 2 kuadrat min 4 sama dengan 3 per 0. Nah, ini tak hingga, tapi kita ambil negatif. Karena di 2 ini sebenarnya kita mengambil nilai yang sedikit lebih kecil daripada 2 atau min 2, nilai yang menuju min 2 tapi bukan min 2 atau lebih kecilnya. Makanya kita di sini tuliskan negatif karena kalau dia lebih kecil sedikit daripada 2, ketika dia dikurangi 4, ketika dia dipangkatkan dan dikurangi 4, maka nilainya nanti akan negatif. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya adalah negatif tak hingga. Biar jelas, kita hapus lagi. Negatif tak hingga. Nah, ini yang kita dapatkan jawabannya nih, positif tak hingga dan negatif tak hingga. Selanjutnya, ini nggak ditanyakan dari soal, tapi sebagai informasi tambahan, kalau nanti limit x menuju min 2-nya untuk yang dari kanan dan dari kiri itu, walaupun dia sama-sama bernilai tak hingga, tapi karena satunya positif dan satunya negatif, jadi ini tidak terdefinisi, artinya tidak ada nilai untuk limit fx, x menuju min 2. Karena nilainya nggak sama. Ini soal yang ketiga ya, soal yang ketiga, coba kita baca soal dulu. Jadi untuk soal yang ketiga itu, diketahui fungsi sebagai mana yang dinyatakan di soal, lalu kita disuruh untuk menentukan di titik mana saja f itu kontinum. Oke, ini jawabannya sudah dituliskan. Fx sama dengan 1 per nilai mutlak dari x ditambah 1 dikurang x kuadrat per 2. Nah, ini kita bisa misalkan. Kita bisa misalkan fx itu menjadi gx ditambah hx. Nah, dengan gx adalah 1 per nilai mutlak x tambah 1 dan hx adalah min x kuadrat per 2. Sebenarnya pemisalan ini dilakukan agar kita bisa membagi menjadi dua bagian ya, bagian 1 dan bagian 2. Nanti setelah kita tentukan bagian 1 dan bagian 2, kita bisa tentukan kontinuitas dari bagian 1 dan kontinuitas dari bagian 2. Setelah itu kita bisa tarik kesimpulan. Sebagaimana yang setelah saya tuliskan dalam jawaban. Untuk menentukan kontinuitas, pertama kita mulai dari yang gx dulu. Gx sama dengan 1 per nilai mutlak dari x tambah 1. Nah, ini kalau dari soal, kita bisa lihat bahwa ini continue di mana-mana. Karena tidak ada pembuat 0. Ini diakibatkan karena x itu nilai mutlak, artinya bahkan ketika dia min 1, yang seharusnya kan min 1 tambah 1 itu 0 ya. Tapi kalau x itu nilai mutlak, maka min 1 itu tidak akan bernilai 0 ketika nilai mutlak x ditambah dengan 1. Karena nanti hasil dari nilai mutlak x itu akan positif 1, tidak bisa negatif gitu. Sehingga kita bisa berikan kesimpulan bahwa gx continue untuk semua nilai x pada bilangan real, kurang pada bilangan realnya. Nah, kita tentukan lagi bagian 2-nya. Bagian 2 hx itu sama dengan min x kuadrat per 2. Sama nih, di min x kuadrat per 2 ini kita tidak bisa menemukan nilai yang membuat penyebutnya itu menjadi 0, atau tidak ada pembuat 0 pada penyebut, sehingga hx continue untuk semua nilai x juga. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan, karena gx dan hx itu continue untuk semua nilai x, maka fungsi fx continue untuk semua x dalam R bilangan real. Gitu. Ya teman-teman, dari ketiga soal tersebut, kita sudah membahas dan mencoba untuk menjawab semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan dan apa yang saya tuliskan merupakan jawaban yang benar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman menemukan jawaban lain, selain dari jawaban yang saya jabarkan, mungkin ada kesalahan di saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.